Himmel adalah pahlawan yang bersama dengan partinya yaitu Hether, Aizen, dan Frieren mengalahkan Raja Iblis dan menciptakan era damai bagi dunia. Dia dikenal karena kebaikannya, kepeduliannya terhadap manusia, dan pengaruhnya yang besar pada dunia. Dia selalu mengutamakan keselamatan orang lain dan selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana sifatnya, apa filosofi hidupnya, dan melihat mengapa ia pantas menyandang gelar sebagai pahlawan sejati. Warning, pembahasan ini mengandung spoiler untuk anime Shoujo no Frieren. Boku wa ne, 終わった後にくだらなかったって笑い飛ばせるような楽しい旅がしたいんだ。 Di dalam anime atau cerita Frieren ini, terdapat dua hal yang begitu penting dan berkorelasi satu dengan yang lainnya. Itu adalah waktu dan Himmel. Kita pasti mengetahui bagaimana pentingnya waktu dalam cerita Frieren. Waktu bukanlah sekedar konsep, melainkan entitas yang membedakan keabadian dan keterbatasan manusia. Frieren dengan kehidupannya yang hampir abadi menjadi saksi betapa rapuhnya keberlangsungan waktu bagi manusia. Begitu tajamnya perbedaan ini sampai-sampai membuat orang-orang di internet membuat kamus waktu Frieren seperti sebentar itu artinya beberapa bulan, kemarin artinya bulan lalu, besok itu bulan depan, dan seterusnya. Himmel pun adalah sosok dari masa lalu, seorang pahlawan yang kenangannya dibawa oleh Frieren ke masa depan. Seperti yang disebutkan tadi, selain waktu, Himmel adalah sosok yang amat penting dalam cerita ini. Meskipun dia telah lama meninggal, tetapi ia tetap memberikan sentuhan di hampir setiap momen yang penting. Himmel sering muncul dalam kilasan masa lalu, yang secara perlahan mengungkapkan beberapa hal mengenai hubungan mereka. Dikarenakan mau bagaimanapun, cerita ini diceritakan lewat sudut pandang Frieren, sehingga tidaklah mengherankan apabila Himmel akan sering muncul dan tetap menjadi sosok sentral dan tak terhindarkan. Bahkan Himmel adalah alasan utama Frieren memutuskan untuk mengenal manusia dengan lebih baik, sekaligus menjadikannya katalis untuk jalan cerita utama Frieren, Beyond Journey's End, atau melampaui akhir perjalanan. Seberapa penting Himmel dapat kita lihat di setiap kali menonton anime ataupun membaca manga, di mana kita selalu diingatkan mengenai Himmel melalui tulisan beberapa tahun setelah kematian sang pahlawan Himmel. Hal ini terasa biasa jika hanya sekali, tapi pengarang seakan selalu mengingatkan soal Himmel kepada penggemar. Di sini, kita bisa merasakan bagaimana sosok Himmel tetap eksis, bahkan jauh setelah ia tiada. Himmel tanpa diragukan lagi adalah pahlawan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, ia memiliki sikap yang sangat narsis dan sangat percaya diri dengan penampilan, terutama ketampanannya. Dia seringkali membanggakan tentang bentuk fisiknya, dan saking seringnya ia melakukan hal tersebut, Frieren akan langsung memilih pergi dan tidak menanggapinya. Namun, di balik sisi itu, Himmel juga memiliki selera humor yang memikat. Ia mampu menyatukan Frieren, Hether, dan Aizen dalam kelompok petualang yang kokoh. Dalam perjalanan panjang mereka selama 10 tahun, Himmel juga menyimpan perasaan cinta terhadap Frieren. Meski berusaha mendekati dan menggodanya, Frieren tak mampu menerima perasaan itu sepenuhnya karena keterbatasan pemahamannya akan perasaan orang lain. Meskipun begitu, Himmel memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap teman-temannya, terutama terhadap Frieren. Seperti yang disebutkan tadi, dorongan Frieren untuk lebih memahami manusia adalah hasil dari pengaruh Himmel. Bahkan Hether menyelamatkan Frieren pun karena ia percaya bahwa Himmel akan melakukan hal yang sama bila ia berada di posisinya. Sebagai seorang pahlawan yang dihormati, Himmel menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam melindungi yang lemah. Sebagai contoh, ia secara rutin mengunjungi sebuah desa selama 30 tahun berturut-turut, hanya untuk memastikan segel yang membelenggu monster kuat yang pernah ia kalahkan tetap terjaga. Ketidakegoisan dan kesediaannya untuk membantu orang lain ini yang meninggalkan kesan mendalam pada setiap orang yang ditemuinya. Himmel adalah seseorang yang bisa dikatakan sangat bijaksana. Kita seringkali diperlihatkan dalam kenangan Frieren bagaimana setiap kata, perkataan, dan tindakannya benar-benar mencerminkan seorang pahlawan. Dia bersedia membantu tanpa pamrih. Ia juga bisa menemukan kesenangan di segala situasi. Hal inilah, kualitas inilah yang membuat ia sekali lagi begitu berpengaruh di dalam hidup Frieren. Seperti yang dikatakan oleh Aizen, bahwa 1/10 dari hidup Frieren, 10 tahun yang dihabiskan dengan parti mereka, telah merubah Frieren yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Di sini,
kita dapat mengetahui bahwa bukan seberapa lamanya yang penting, tetapi seberapa membekas itu, seberapa berharga dan bermaknanya itu kualitas waktu yang dihabiskan oleh seseorang untuk dapat merubah hidupnya sepenuhnya. Himmel tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam akan perasaan Frieren yang hidup lebih lama daripada teman-temannya. Ketika mereka telah tiada, Himmel telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengurangi kesepian Frieren di masa depan, di mana ia seringkali membuat patung dirinya dan partinya sebanyak mungkin di tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi, agar Frieren tak kesepian. Ini bukan karena ia narsis, mungkin memang benar sifatnya itu memberikan sedikit pengaruh, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membuat orang-orang ingat akan eksistensi mereka, supaya keberadaan mereka tidak dianggap dongeng semata. Dan hal ini diharapkan akan menemani Frieren yang hampir hidup abadi. Tanoshinde hito tasuke ga dekiru no nara, sore ga ichiban janai ka. Saigo made tanoshimu yo. Tanoshiku bouken shite dungeon ni mogutte, mamono o taoshite takara o sagashite, kiga tsuitara sekai o sukutte ita yo na, sonna tabi ga shitai nda. Himmel adalah pahlawan sejati, bukan karena ia adalah orang terkuat, bukan pula karena ia tidak pernah terkalahkan. Yang membuatnya menjadi pahlawan sejati, atau the real hero, adalah karena mentalitas dan dedikasinya. Di episode ke-12, kita mengetahui bahwa ternyata Himmel dalam tanda kutip adalah pahlawan palsu, dikarenakan ia tidak bisa mencabut pedang yang konon diberikan oleh seorang dewi. Tetapi bukannya merasa putus asa, Himmel malah mengatakan bahwa ia tidak peduli mau dirinya palsu maupun asli. Baginya, status sebagai palsu atau asli bukanlah yang utama. Yang terpenting adalah tekadnya untuk mengalahkan Raja Iblis dan membawa kedamaian kepada dunia. Pada akhirnya, kesuksesannya akan menjadi penanda yang mengesampingkan semua pertanyaan tentang keaslian. Hanya keberhasilannya yang akan dikenang. Selain itu, Himmel juga memiliki belas kasihan yang tinggi, bahkan kepada iblis. Seperti yang terjadi di episode ke-7, di mana dirinya pada saat itu sempat membiarkan iblis kecil tetap hidup dan membiarkannya berbaur dalam masyarakat, meski telah melenyapkan beberapa manusia. Berkat kejadian ini, Himmel mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa semua iblis tetaplah musuh manusia. Atau contoh lainnya yang memperlihatkan kualitasnya sebagai pahlawan adalah ketika Frieren berada di dalam ilusi yang diciptakan oleh salah satu monster. Himmel tetap menunjukkan kualitas kebaikan yang pantas dimiliki oleh pahlawan. Inilah kenapa Himmel bisa begitu karismatik dan menyematkannya gelar sebagai pahlawan sejati tidaklah berlebihan. Ia bisa berbuat salah, kemudian memperbaikinya. Ia bisa merasa takut, tetapi berani melawannya. Dalam kekuatan dan kelemahan, dalam kemenangan dan kegagalan, Himmel mengajarkan bahwa sejatinya pahlawan adalah mereka yang tidak takut untuk menjadi manusia. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?